Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah, Ibu turut senang mendengarnya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita diawali dengan doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Deviatur, tolong pimpin doanya, Nena. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apa ada yang tidak hadir untuk hari ini? Hadir. Adik-adik, Ibu ingin bertanya sekarang. Pelajaran bahasa Indonesia itu menarik atau tidak bagi kalian? Menarik. Semoga memang benar-benar menarik dan menyenangkan bagi kalian ya. Karena kalau kita sudah mempelajari sesuatu dan kita senang mempelajarinya, kita akan tambah semangat. Oh iya, Ibu sekarang mau bertanya. Kalian pernah punya kejadian konyol atau aneh gak? Pernah, Bu. Tentang apa itu, Dik? Tentang kakak. Yang bagaimana itu? Ayo ceritakan kepada Ibu. Saya sempat beradu mulut dengan seorang tukang parkir karena kakak tidak mau membayar parkir hanya karena dia area toko itu ada tulisan bebas parkir. Itu sangat lucu, Bu. Wah, menarik sekali. Itu sangat menarik, Dik. Mungkin ada cerita lucu lagi atau cerita konyol lagi? Saya, Bu, Ya, silakan Devi. tentang ibu saya, Bu. Yang bagaimana itu? Saat pergi senam di pantai, ibu melihat kakek-kakek jatuh dari sepeda lalu nyebur ke pantai. Wah, itu juga menarik, itu juga konyol ya. Ibu mau bertanya sekarang, apa kalian pernah menulis cerita-cerita yang kalian alami tadi? Belum, Bu. Loh, seharusnya kalian itu menulisnya karena kejadian yang kalian alami itu sangat menarik. Baik, Bu. Bagus. Lalu jika kalian menulis cerita-cerita kejadian kalian tadi itu, kejadian lucu kalian tadi, apakah kalian tahu teks yang kalian tulis itu termasuk teks apa? Ayo, teks apa itu? Saya, Bu. Ya, silakan Nuris. Teks anekdot, Bu. Ya, itu adalah teks anekdot. Lalu apakah kalian tahu apa yang akan dipelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini? Kalian tahu? Tidak, Bu. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai tentang cerita atau kejadian lucu yang kalian alami, seperti yang kita singgung tadi. Siapa yang tahu kita akan mempelajari teks apa? Saya ingin menjawab, Bu. Ya, silakan Devi. Teks anekdot. Ya, teks anekdot. Nah, teman kalian sudah ada yang menjawab tadi. Pelajaran kita hari ini yaitu mengenai teks anekdot. Lalu apakah ada yang tahu apa pengertian teks anekdot? Saya, Bu. Ya, silakan. Teks anekdot adalah teks yang berisi cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Wah, lengkap sekali. Mungkin ada pendapat lain? Saya mau menambahkan, Bu. Ya, silakan. Teks anekdot juga bisa berupa teks cerita rekanan
yang tidak harus Cerita apa? Rekaan atau apa? Cerita apa? rekaan, Ya, terus yang tidak harus didasarkan pada cerita kenyataan yang terjadi di masyarakat. Partisipan atau pelaku di dalamnya pun tidak harus orang penting. baik dari kalian, karena dari kalian sudah ada yang menyampaikan pengertian yang sangat tepat, yang sudah lengkap. Sekarang Ibu anggap kalian sudah mengerti tentang pengertian teks anekdot itu sendiri. Selanjutnya Ibu akan tampilkan salindia tentang tentang struktur teks anekdot. Kalian perhatikan baik-baik ya, Nak. Iya, Bu. Nah, ini adalah salindia tentang teks anekdot. Ini pengertian teks anekdot ya, karena kalian sudah bisa memahami dan memaparkan teks anekdot tadi. Kita loncat ya ke salindia selanjutnya. Nah, ini adalah struktur teks anekdot. Kalian cermati terlebih dahulu. Diingat-ingat ya, struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama, abstrak. Kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis. Yang keempat, reaksi. Dan yang terakhir adalah koda. Peran abstrak itu ialah sebagai pembukaan. Sedangkan orientasi itu berperan untuk membangun konteks. Sedangkan krisis itu adalah penjelasan suatu masalah, dimaknai sebagai saat terjadinya ketidakpuasan atau kejanggalan. Yang keempat, reaksi. Reaksi ini berperan sebagai bagian penyelesaian masalah. Yang terakhir adalah koda. Koda ini penutup. Selanjutnya ini adalah ciri-ciri teks anekdot. Tolong pahami terlebih dahulu. Nah, ciri-ciri teks anekdot itu ada 4. Yang pertama, berupa teks yang mendekati perumpamaan. Yang kedua, menampilkan figur atau tokoh-tokoh terdekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Yang ketiga, memiliki sifat humoris, lucu, dan menggelitik, dan berbau lelucon, tapi menyindir. Yang terakhir, yang keempat, terselip kritikan atau tujuan. Nah, itu tadi struktur teks anekdot dan ciri-ciri teks anekdot. Baik, sekarang kalian tolong bagi kelompok ya, masing-masing kelompok itu 3 orang. Nah, setelah itu akan Ibu bagikan teks anekdot kepada kalian. Tugas kalian adalah menganalisis strukturnya ya. Ya, kelompok pertama. Kelompok pertama ini mencari tentang seluk-beluk struktur abstraksi. Kelompok 2 mengenai orientasi, struktur orientasi, cari ya. Yang kelompok 3 yaitu tentang struktur kritis. Yang ketiga yaitu tentang reaksi. Dan keempat itu terakhir tentang koda. Jika sudah selesai, kalian presentasikan nanti ya. Baik, Bu. Baik. Jika ada yang tidak kalian pahami, tolong tanyakan ya. Baik, Ibu akan kasih waktu kalian 5 menit untuk mencari strukturnya ya.
Silahkan dikerjakan. Baik, waktu sudah cukup anak-anak. Jadi sekarang Ibu ingin tahu hasil kerja kelompok kalian. Jadi kalian harus presentasikan hasil kerja kelompok kalian dari kelompok 1 sampai kelompok seterusnya ya. Dari Silakan kelompok 1 presentasikan terlebih dahulu. Dari hasil diskusi kami menemukan abstraksi itu adalah pembukaan. Bagus sekali. Sekarang untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 apa? Apa hasil kerja kalian? Ayo silakan. Berdiskusi dengan kelompok kami menemukan peran orientasi yang berfungsi membangun teks. Selanjutnya kelompok 3, ayo silakan. Peran kritis adalah penjelas suatu masalah. Bagus. Diskusi dan presentasi kalian sudah selesai. Dari kelompok 1 dan kelompok seterusnya sudah mempresentasikan dengan bagus dan kalian sudah menemukan struktur teks anekdot itu. Jika ingin mendalami lagi, kalian harus mendalami dan sering-sering belajar di rumah ya. Baik, dari kalian apakah masih ada yang mengingat struktur teks anekdot itu ada berapa? Ada 5. Ya, ada 5. Apa saja yang 5 itu? 1. Orientasi, Ya, 2. kritis, 4. reaksi, dan 5. koda. Ya, bagus, pintar sekali. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan peran-peran dari kelima struktur teks anekdot itu? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang pertama dulu, abstraksi itu berperan untuk apa? Sama dengan pembukaan, Bu. Ya, selanjutnya yang kedua. Berfungsi untuk Yang kedua itu apa? orientasi, Bu. Orientasi. Ya, berperan untuk apa ini? Berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk membangun konsep. Ya, yang ketiga. Kritis, Bu. Ya, kritis berperan untuk apa? Penjelasan suatu masalah dimaknai sebagai saat terjadinya ketidakpuasan atau kejanggalan. Ya, bagus. 4 apa? Reaksi, Bu. Ya, berfungsi untuk apa? Bagian menyelesaikan masalah, Bu. Ya, bukan menyelesaikan ya, tapi penyelesaian. Ya, Penyelesaian masalah itu reaksi. Yang kelima itu apa? koda. Ya, berfungsi untuk apa? Sama dengan penutup. Pintar sekali. Nah, sekarang tentang ciri-ciri teks anekdot. Siapa yang masih ingat? Ada berapa ciri-ciri teks anekdot itu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ada berapa? 4. Ada 4, benar. Yang pertama itu apa? Berupa teks yang mendekati perumpamaan. Ya, yang kedua? Menampilkan figur atau tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Ya, yang ketiga? Memiliki sifat humoris, lucu, dan berbau lelucon tapi menyindir. Ya, yang terakhir, yang keempat? Terselip kritikan atau tujuan. Baik, apakah kalian sudah memahami tentang materi hari ini? Iya, Bu. Baik, karena kalian sudah bisa menyebutkan struktur teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, jadi bisa menjawab
atau bisa menjawab pengertian teks anekdot, Ibu sudah anggap kalian memahami pelajaran hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, tolong ingat ya anak-anak, kalau kalian menemukan hal yang atau kejadian yang lucu, kalian jangan lupa ditulis ya, dan jadikan itu sebagai kalian mendalami materi teks anekdot ya. Baik, Bu. Tolong belajar di rumah dengan giat ya. Ya, Jangan lupa baik, belajar. Bu. Untuk hari ini cukup sampai di sini saja karena waktunya sudah cukup. Karena di awal sudah diawali dengan doa, jadi alangkah baiknya kita akhiri juga dengan doa. Untuk Deviatur, tolong pimpin doa ya. Baik, Bu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu akhiri pelajaran hari ini ya anak-anak. Selamat siang. Siang, Bu. Jangan lupa belajar ya.